Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, yang kami kenal dalam Putra-Mu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang membimbing seluruh kehidupan jemaat Tuhan di dalam Roh Kudus. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon pertolongan Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus. Menolong kami sekalian. Baik kami yang mendengar maupun juga kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami taat sebab kami percaya Tuhan layak untuk dipercaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudari, sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan yang diperhadapkan adalah dari Injil Matius pasal 7, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11, dengan perikop hal pengabulan doa. Injil Matius pasal 7, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, sudahkah kita berdoa hari ini? Apakah doa kita dijawab oleh Tuhan? Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 ini tentang hal pengabulan doa merupakan perkataan Tuhan Yesus yang memberikan jaminan tentang pengabulan doa. Namun ketika realita tidak sesuai dengan harapan, ekspektasi kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, karena yang terjadi adalah tidak sesuai dengan harapan, bagaimana respon kita, bagaimana tanggapan kita? Bukankah disebutkan tadi yang meminta akan diberi, yang mencari akan mendapat, dan yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Tetapi kalau hal ini tidak terjadi, bagaimana respon kita? Tentu Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk memahaminya kita mesti merenungkan nas ini yang sudah kita baca dan renungkan tadi. Yang pertama, mesti memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada relasi yang sangat dekat dan intim dengan Tuhan. Relasi tersebut adalah hubungan antara Bapa dan anak. Dan ini merupakan ajaran Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus membawa hal ini supaya pengalamannya yang luar biasa tadi, refleksi yang luar biasa tadi juga dialami oleh murid-muridnya, oleh orang-orang Kristen. Di mana hubungan yang sangat dekat ini adalah hubungan Bapa dan anak. Ia mengajarkan dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai 8 bahwa Bapa di sorga, Tuhan adalah Bapa di sorga. Doa itu merupakan hubungan yang sangat dekat, karena doa merupakan dialog, bukan monolog. Yang kedua, mesti juga kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang layak untuk dipercayai. Sebab dengan jelas disebutkan oleh Tuhan Yesus tadi, manusia yang jahat saja, yang kita nilai jahat saja, bisa kita nilai baik, yang pada kenyataannya jahat. Yang dinilai baik ini dapat memberikan pemberian yang baik.
tidak mungkin memberikan pemberian yang tidak baik. Apalagi Tuhan yang baik, yang kudus dan mulia tentu lebih dari manusia. Selanjutnya juga anjing dan babi yang diberi barang yang kudus dan mutiara ternyata dapat berbalik untuk mencelakai, untuk mengoyak kamu, kata Tuhan Yesus di dalam perikop kita sebelumnya. Dan hal ini menurut literatur rabinik orang Yahudi, di mana anjing dan babi ini digambarkan sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam hal ini adalah penjajah Romawi dan juga pengaruh dari godaan Helenis atau godaan dunia Yunani pada saat itu. Ternyata ketika kita baik kepada mereka, bisa saja mereka berbalik untuk tidak baik kepada kita. Nah, berbeda halnya dengan percaya kepada Allah. Tentu Allah tidak akan berbalik dari orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, mintalah, carilah, dan ketoklah merupakan bentuk perintah yang dilakukan terus-menerus atau disebut present imperatif. Dilakukan terus-menerus, tidak hanya satu kali. Dalam meminta, mencari, dan mengetok, hendaknya kita meminta yang baik dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini tidak hanya kita meminta, tetapi kita mengabaikan tugas tanggung jawab kita. Tidak hanya kita menuntut hak, tetapi mengabaikan kewajiban. Walaupun sesungguhnya ini bukan hak kita juga, tetapi ini adalah hak Tuhan untuk memberikannya. Selanjutnya mencari juga penting adalah mencari kerajaan Allah. Bukan kita mencari karena keegoisan kita, keinginan nafsu kita, dan seterusnya. Tetapi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kehendak Allah. Supaya kita tahu yang baik. Bagaimana tahu yang baik? Untuk tahu yang baik kita mesti dekat dengan Tuhan. Mengenal Tuhan dan terus belajar kebenaran firman Tuhan dan kebenarannya. Selanjutnya poin yang kelima adalah Tuhan memberi yang baik. Sangat jelas dalam nas kita Tuhan memberi yang baik. Karena mungkin saja yang kita minta itu bukan yang baik menurut Tuhan. Bisa saja kita meminta batu dan ular. Kalau hal ini Tuhan tidak beri, Tuhan tidak jawab doa kita, tentu saja ini merupakan baik bagi kita. Karena kita minta yang tidak baik. Atau bisa saja kita minta roti yang kita lihat. Atau bisa saja roti yang kita lihat, kita anggap sebagai batu. Padahal Tuhan sudah beri roti. Atau ketika Tuhan beri ikan, kita melihatnya ular. Ketika Tuhan memberi yang baik, kita lihat tidak baik dalam pemahaman kita. Padahal jelas disebutkan Tuhan memberi yang baik. Yang keenam, Tuhan sesungguhnya tahu dan mau. Di dalam Matius 6 ayat 8 Tuhan Yesus tegaskan, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tetapi meski demikian tentu kita mesti dekat dengan Tuhan. Ada kejujuran, ada keterbukaan, ada kepercayaan, ada ketaatan yang hadir dari sikap hidup kita dan relasi hubungan kita dengan Tuhan. Selanjutnya yang ketujuh adalah perikop kita bukan melulu tentang apa yang akan, tetapi sesungguhnya apa yang sudah. Bukan apa yang akan terjadi dan belum terjadi, tetapi juga yang sudah terjadi. Perubahan kata kerja dari yang bersifat keakanan tadi dalam ayat yang ketujuh, maka akan berubah menjadi yang bersifat kekinian dalam ayat yang ke-8. Menerima, mendapat, dibukakan, dan seterusnya. Menekankan bahwa apa yang terjadi adalah bukan tentang apa yang akan terjadi dan belum terjadi, tetapi sesungguhnya apa yang sudah terjadi dan apa yang selalu terjadi. Cuma kita yang tidak sadar. Saya belum diberi Tuhan, tetapi sesungguhnya itu sudah diberi Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, mesti ada hubungan
yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita pun terus belajar untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita terkait dengan doa dan permohonan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, marilah kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Allah yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami terus renungkan. Sebab kami percaya sebagaimana firman-Mu yang kudus dan mulia menyatakan bahwa firman-Mu kudus, kekal, dan abadi. Sekalipun langit dan bumi akan berlalu, tetapi kebenaran firman Tuhan tidak akan berlalu. Terima kasih atas hari ini, meski di tengah pandemi COVID-19 yang kami hadapi bersama. Mampukan kami Bapa di sorga, agar kami sekalian sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, dapat terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bukan kami menekankan, mengedepankan kemauan kami, nafsu kami, keinginan kami pribadi semata-mata, tanpa kami mau mendengarkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan memiliki terus kerinduan dekat dengan Tuhan. Ampun dosa dan pelanggaran kami juga apabila kami sering meminta yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami juga apabila kami bisa kecewa karena Tuhan belum menjawab doa-doa kami. Ampuni kami apabila kami memaksakan kehendak kami yang jadi, tetapi kami sadar kehendak Tuhanlah yang jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami saksikan dan kami akui bahwa Engkau adalah Bapa yang baik dan apa yang Tuhan beri adalah sungguh amat baik. Tetapi yang terjadi seringkali kami menghakimi apa yang Tuhan beri masih belumlah yang baik. Karena itu kami sadar semua adalah karena keterbatasan dan kelemahan kami, menunjukkan bahwa kami sesungguhnya adalah orang yang berdosa. Tetapi kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pengampunan yang sejati. Karena itu tuntun kami di jalan-Mu yang kudus dan mulia Bapa. Terima kasih Bapa di sorga dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh upaya pekabaran Injil Tuhan di jemaat kami di tempat ini secara khusus, jemaat GKE, Tamiang Layang, dan juga di tengah-tengah dunia ini secara umum. Demikian pula dalam masa-masa sulit ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan berkati kami. Tuhan sertai setiap upaya rencana, harapan, cita-cita kami. Sebab kami sadar dengan segala keterbatasan kami mengakui tanpa penyertaan Tuhan, semua dapat menjadi sia-sia saja. Berikan kepada kami pertolongan Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat dan kebijaksanaan, berikanlah kepada kami juga pertolongan Tuhan sehingga kami dapat melihat jalan yang Tuhan tunjukkan dan peka melihat hal tersebut, dan pada akhirnya semua adalah demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan, ampun dosa dan pelanggaran kami, jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.